dia bang. Dan dia berdua itu milih jalur yang kiri. Emang yang jalur kiri itu agak emang kebuka. Jadi dia pilih jalur itu, terus ya gue ikutin, kita jalan. Sampai akhirnya gue ada di trek yang, jadi treknya tuh gini bang, treknya dia lurus, terus agak ke kiri dikit, terus langsung banting ke kanan. Jadi kirinya jurang, kanannya itu mungkin tebing lah ya, cuma nggak begitu tinggi. Karena posisi gue waktu itu gue sweeper, gue paling belakang bang. Ya, jadi dengan jalan yang trek yang sebegitu adanya, gue bisa ngeliat jelas siapa aja nih yang ada di depan gue. Ya kan? Gue perhatiin kawan-kawan gue pada jalan sama dua pendaki itu. Tapi kok gue ngerasa kayak ada yang ganjil nih sama dua pendaki ini nih. Gue ngeliat dia jalan kayak orang gak bawa beban, padahal mereka bawa keril. Dia jalan cepet, terus akhirnya gue berempat nih ngejar dua pendaki ini. Pas udah masuk ke belokan yang kanan, yang dipisahin sama tebing itu mungkin jarak cuma sekitar 5 meteran bang. Pas gue juga udah pada belok, itu nggak ada. Akhirnya ya udah di situ, ya udah jalan aja lah. Gue tetap mutusin jalan sampai akhirnya ya udah kelamaan jalan, mungkin ya capek, mutusin buat istirahat. Kita ngerokok, ngopi dulu di situ, kita bongkar nesting. Terus ya pikiran gue juga waktu itu, toh ini treknya cuma satu, kalaupun dia salah jalan pasti dia bakal balik dan ketemu kita. Waktu itu ternyata nih dua pendaki ini nggak balik-balik. Akhirnya gue langsung packing lagi, kita jalan lagi dengan trek yang bener-bener kayak gue nginjekin kaki gue gitu ke tanah itu, buat nempelin kaki ke tanah itu susah. Jadi treknya itu turun terus, turun, dan gue buat bisa ke bawah itu tuh gue harus megang akar dulu, ngerambat akar, baru gue bisa ke bawah. Itu bukan trek cuma sekali dua kali tuh, gue jalanin begitu terus treknya. Sampai akhirnya gue ketemu trek landai. Treknya landai, di situ ya sambil bakar rokok sambil jalan. Ternyata ujung dari trek yang gue lewatin sama kawan-kawan gue ini, itu ujungnya jurang bang. Ujungnya jurang, dan ya gue mutusin buat istirahat lagi di situ. Kita mutusin buat istirahat, kita ngerokok lagi, ya istirahat lah ya sambil nyusun rencana nih. Ya rencana kita kembali ke titik awal, ke sungai yang tadi itu. Pas udah istirahat, kita mau lanjut jalan lagi, itu dua pendaki itu muncul bang. Dua pendaki itu muncul di trek yang barusan aja gue lewatin. Logikanya gini bang, itu trek cuma satu, kirinya jurang, kanannya tebing. Harusnya kan dia kan jalan di depan gue dan gue di belakang dia. Harusnya sebelum gue sampai di ujung jalan, gue harusnya nabrak dia dulu dong. Tapi ini enggak. Ini enggak ada dia. Tapi pas gue mau jalan balik, tiba-tiba dia muncul terus bilang, "Kang, jalannya salah." Kayak gitu. Terus di situ gue tanyalah ke dia tuh, "Maaf Kang, saya mau nanya nih, Akang tinggalnya di mana ya?" Gue gituin kan. Terus salah satu pendaki ini tuh ngomong, dia bilang, "Saya nggak jauh dari sini Kang." Dari situ gue langsung notice, kayaknya nggak bener nih. Gitu. Terus gue tanya lagi, yang bener jalannya kemana Kang? Terus temennya dia itu bilang, "Ke situ Kang." Sambil nunjuk jalur yang dia bilang bener. Jalurnya itu dia harus turun jurang dulu. Dan gue nggak yakin kalau itu jalur. Dia ngajak kita, tapi gue bilang, "Enggak Kang, saya mau balik ke titik awal aja, ke sungai." Dia ninggalin kita sambil ketawa. Kita jalan, ngelewatin trek yang tadi, trek yang gue buat turun aja susah, gimana gue buat naiknya gitu. Sampai akhirnya gue ngelewatin itu, dan di trek yang terakhir, yang treknya begitu, pas gue lagi ngerambat akar
buat naik ke atas itu beban keril gue itu tiba-tiba tambah berat bang. Beban keril gue itu tiba-tiba tambah berat. Akhirnya pegangan gue ke akar itu lepas dan gue jatuh ke belakang. Untungnya gue nggak jatuh ke jurang bang. Gue jatuh, terus gue bangun lagi karena kondisi gue emang juga waktu itu lagi sakit ya, lagi lemah-lemahnya lah, mungkin capek. Nah terus gue tangkap lagi tuh akar, gue naik, gue bisa, terus udah landai itu jalannya udah landai. Itu gue hafal banget karena posisi gue belakang ya, jadi gue ngafalin trek apa aja yang udah gue lewatin gitu. Udah di jalan landai, pas udah mau deket sungai itu tuh beban keril gue yang tadinya emang udah tambah berat lagi bang. Oke. Sampai gue jatuh ke belakang, tas keril gue putus. Di situ gue nggak tahu kenapa gue spontan ngomong gini bang, iya fisik gue emang lagi sakit, gue emang lagi kurang sehat, gue bilang, tapi nggak bakal gue biarin lu ngambil mental gue bilang gitu bang. Terus gue panggilin kawan-kawan gue, dia nyamperin gue, ngebenerin keril gue. Kita lanjut jalan lagi sampai di sungai. Pas sampai di sungai, si A ini dia ngebuka jalur yang tengah. Ternyata di jalur tengah itu ada mungkin anak sekolahan kali ya, sama pembinanya. Nah diteriakin lah sama si A, ada orang nih gitu. Akhirnya udah kita jalan. Gue nggak tahu waktu itu jam berapa, mungkin udah agak siang lah. Terus kita jalan, ternyata dari titik sungai ya ke jalur tengah itu, atasnya jalur itu tuh persimpangan bang, simpang Bajuri. Oke. Dan gue kayak waktu itu mikir, ngapain gue kesono-sono gitu bang. Jadi ngapain gue lewat jalur yang situ, orang simpang Bajurinya di sini. Itu mungkin nggak sampai 15 menit bang. Di situ kita langsung bongkar nesting, keluarin logistik, kita masak, kita makan. Terus gue tanya ke pembina yang anak sekolah ini, Kang, kok lewatnya sini? Kenapa nggak lewat yang Javanas aja? Dia bilang katanya ditutup. Saya juga lewat sini, tadi saya ngikutin tebasan-tebasan pohon yang baru aja ditebas. Kata dia gitu. Jadi itu jalur yang tadi baru kita buka. Dia juga sempat jalan ke jalur yang kanan, yang tadi dibuka sama Singkong tuh. Itu ternyata jurang. Dan untungnya dia ngambilnya yang tengah, bukan yang kiri. Dari situ kita lagi asik makan, ngerokok ya, istirahat lah di situ. Terus itu kita ketemu sama Kang Maman lah ya. Nah di situ dia negor gua, Kang, udah mau turun? terus gue jawab, nyampe puncak aja belum Kang, gue bilang gitu kan. Loh, ini udah jam berapa? Dia bilang gitu. Di situ gue nggak ada yang ngeliat HP sama sekali bang, nggak ada yang ngeliat HP sama sekali. Waktu itu ya udah makan aja. Gitu. Terus nggak tahu kenapa, mungkin karena Kang Maman ini ngeliat gue, kondisi gue yang kayak begitu ya, kondisi gue yang kurang sehat, mungkin dia tahu gitu. Dia mesen ke gue gini, Mungkin mereka tahu kamu lagi kurang sehat, tapi jangan sampai kamu ngebiarin mereka ngambil mental kamu. Kamu yang sabar. dia bilang gitu. Nggak tahu kenapa kok kayak sama omongan gue yang tadi gitu bang. Ya, akhirnya dari situ gue langsung, ya Kang, makasih Kang. Gue langsung nyalain HP gue ngeliat jam tuh bang. Ternyata itu udah jam 2 siang. Gue nge-trek dari jam 7 nyampe Simpang Bajuri jam 2 siang. Yang seharusnya mungkin estimasi waktunya cuma 3 jam lah. Dari situ kita langsung packing karena takut kesorean. Punya rencana kita mau ngecamp di pos bayangan di HM38. Udah selesai packing, kita langsung jalan. Tuh dikasih gerimis sedikit lah di situ. Tetap jalan sampai akhirnya mau maghrib. Ya, karena gue jalannya lama bang. Ya karena kondisi gue juga kurang sehat waktu itu. Jadi gue waktu itu jalan lama banget. Kita cuma sampai di HM21 dan itu udah mulai gelap, terus juga turun hujan kan. Kita mutusin buat ngedirin tenda aja. Kita ngedirin tenda, 2 tenda, kapasitas 2. Yang satu
Itu tendanya di atas samping pohon gede, dan tenda gue yang gue tempatin itu agak ke bawah sedikit, mungkin sekitar 7 meteran lah ke bawah. Di tengahnya itu jalur pendakian. Selesai ngedirin tenda ya kita makan, terus istirahat. Pas gue mau tidur, gue satu tenda nih sama si Jawa nih, si Ingkong sama si A. Gue satu tenda sama si Jawa, gue bilang sama Jawa, lu kalau udah ngerokoknya matiin lampunya, gue mau tidur, gue lemes.